Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Yang sangat kami hormati dan kami cintai sekaligus kami doakan, mudah-mudahan puasanya diterima di sisi Allah dan diberi keberkahan dan kelancaran. Mudah-mudahan tetap terberikan, Allahumma amin ya rabbal alamin. Apalagi ini 10 hari yang pertama itu Allah memberikan rahmat ya. Mudah-mudahan rahmat ini akan bisa kita terima dan kita termasuk golongan orang yang mempunyai jatah untuk menerima. Allahumma amin, ya rabbal alamin. Pada sore hari ini insya Allah yang ingin saya sampaikan adalah amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Memangnya amalan itu ada yang sunnah, ada yang wajib, dan ada yang makruh. Tapi untuk sore hari ini insya Allah yang mau saya sampaikan adalah yang sunnah ya. Yang lain insya Allah nanti kalau ada kesempatan atau mungkin ada waktu insya Allah nanti kita singgung dan kita sampaikan. Yang jelas yang disebut sunnah adalah sesuatu amalan yang apabila kita kerjakan itu kita mendapat pahala. Andai kata tidak kita kerjakan, kita tidak apa-apa, berdosa tidak, mendapat pahala juga tidak. Itu kalau memang sunnah ya. Untuk itu beberapa amalan sunnah di bulan suci Ramadan adalah ini. Kalau kita lihat di kitab fikih ada beberapa item dan beberapa macam. Hanya saja pada sore hari ini yang ingin saya sampaikan insya Allah ada 9. Di antaranya yang pertama, amalan sunnah di bulan suci Ramadan adalah mengakhirkan sahur. Sahur itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi andai kata ada saudara atau teman melaksanakan puasa, itu umpama tidak sahur tidak apa-apa, tapi disunahkan untuk melakukan sahur. Nah, sahur sendiri itu disunahkan pada akhir waktu. Tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makanlah sahur kalian semua, karena di dalam makan sahur itu ada barokah. Untuk itu dari hadis ini biasanya banyak teman-teman kita itu puasa tapi fisiknya malah tidak sehat. Lambat laun malah nggak sehat, lambat laun malah sakit-sakitan. Padahal sabda Nabi itu sumu tasihu, berpuasalah kamu, insya Allah akan diberi sehat. Untuk itu andai ada saudara atau teman itu melaksanakan puasa tapi malah tidak sehat, malah sakit-sakitan, itu perlu dipertanyakan. Kesahurannya itu perlu dipertanyakan. Mungkin malas sahur, mungkin jarang sahur. Nah, untuk itu sahur termasuk sunnah amalan di bulan suci Ramadan, apalagi sahurnya diakhirkan. Tapi harus hati-hati, jangan sampai akhir nanti 12 nanti. Sebenarnya kalau pas waktu imsak itu masih diperbolehkan ya Ustadz ya? Insya Allah waktu imsak itu masih diperbolehkan. Yang itu toh, assalatu wassalamu alaik ya. Biasanya lingkungan kita kalau imsak itu ada tanda-tanda tarhim. Ya, yang tidak sholatu wassalamu alaik kan biasanya ya arhamar rahimin,
irhamna, itu kan yang tidak tarhim biasanya demikian. Itu masih diperbolehkan. Karena tapi harus hati-hati. Antara tarhim dengan azan ini kisaran 10 menit gitu. Ya, kurang lebih 10 menit. Dan itu masih boleh digunakan untuk sahur. Tapi harus cepat-cepat dan harus super hati-hati. Terima kasih Mas Chandra. Ya. Kalau tadi saya singgung sunnah-sunnah amalan di bulan puasa termasuk makan sahur. Yang kedua adalah memberikan sedekah. Memberikan sedekah atau memperbanyak sedekah di bulan puasa ini sangat dianjurkan. Ya, untuk itu barangkali mungkin kita kalau ada kelebihan, ada rizki yang lebih, monggo kita perbanyak sedekah. Dan manfaat sedekah kita sudah banyak yang tahu dan memahami bahwa sedekah itu bisa menolak bala. As-sedekah lidaf'il bala. Sedekah itu bisa melancarkan rizki. Sedekah itu bisa mempermudah dikabulkannya doa. Untuk itu ya marilah kita bersama-sama di mumpung masih ini di bulan Ramadan, marilah kita perbanyak amalan sedekah. Ya. Yang jelas sunnah itu hukumnya. Ya. Kalau kita melakukan mendapat tambahan pahala, kalau kita tidak melakukan tidak apa-apa. Ya. Termasuk berbagi takjil itu termasuk sedekah juga ya Ustaz? Iya, berbagi takjil itu bisa diniati ganda itu. Ya. Yang pertama sedekah, yang kedua karena mungkin biasanya takjil diberikan kan mendekati berbuka puasa. Yaitu bisa diniati memberikan sesuatu berbuka puasa kepada yang puasa. Itu jadi mendapat ganda itu. Mendapat pahala ganda. Makanya di setiap Ramadan ini di berbagai daerah mungkin ada kegiatan-kegiatan termasuk berbagi takjil dan sebagainya. Bahkan di Nganjuk sendiri ada di Masjid Kertosono atau mana itu Latihan Rowo ini ada acara buka bersama dengan tiap sore masak tumpeng juga ini. Masak tumpeng ya. Baik Ustaz, untuk yang mau bergabung silakan 0818504444 yang mau jawab monggo. Sementara untuk Anda yang bertanya terkait masalah sunnah puasa silakan bersama Gus Maftuh di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki di hari yang ke-8. Ustaz, terkait masalah itu tadi Ustaz sampaikan bahwa puasa ini menyehatkan. Tapi banyak sekali mereka di 10 hari pertama atau mungkin bukan di 10 hari pertama ya, di akhir-akhir puasa ini banyak yang sakit karena puasanya. Ini termasuk tadi Ustaz sampaikan masalah sahurnya gitu. Tapi mereka juga sahur nih Ustaz. Apakah ada yang salah di salat itu? Ya, fisik kita itu kan tidak sama. Kalau masih muda fisiknya itu masih fresh. Tapi kalau sudah usia 40 tahun ke atas biasanya fisiknya itu kan sudah mulai kurang fresh. Sehingga digunakan berpuasa apalagi dipacu dengan banyak kegiatan. Itu kalau sudah di akhir Ramadan itu biasanya sudah rasanya sudah letih, sudah kesel dan sudah loyo. Loyo ini kalau tidak dijaga kesehatannya bisa sakit. Untuk itu tolong jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Mungkin pola tidurnya juga nggak Ustaz? Pola tidur kita kalau bulan Ramadan itu kan serba kurang. Kurang tidur. Pola tidur kurang, pola makan apalagi kurang. Atau mungkin bagi mereka yang modelnya balas dendam ya Ustaz. Jadi ketika buka ini semua ya, semua diicipi, semua disantap ya. Ini juga termasuk kurang bagus nih Ustaz. Kurang kesehatan bagus, juga. Ya. Lambung kita kan kaget ini. Kaget. Ya. Untuk itu marilah bersama-sama kita jaga kesehatan kita masing-masing. Iya. Baik Ustaz, kita terima ini untuk yang sudah bergabung melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah sahur pada saat adzan subuh Ustaz? Karena sudah ketika berkumandang saya baru bangun ini Ustaz. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ya.
Kalau puasanya ingin sah, tolong kalau sudah adzan subuh ya jangan sahur. Itu kan sudah mulai setat puasa. Ya. Mulai setat puasa. Tapi kalau belum adzan subuh, silakan untuk sahur. Berarti kalau saudaraku adzan subuh baru bangun, lah itu melaksanakan puasa itu sangat tidak betul, itu sangat tidak betul dan salah. Kalau dipaksakan puasanya bisa batal itu. Ya. Berarti kalau sudah adzan subuh tidak bisa sahur, berarti nggak punya rezeki untuk makan sahur itu berarti. Ya. Nggak punya rezeki untuk makan sahur. Selanjutnya dari hamba Allah, bolehkah atau hukumnya bagaimana puasa tidur sepanjang hari, Ustaz? Karena tidak kuat. Iya. Kalau tidur sepanjang hari, ya kalau tidur boleh. Kalau tidur sepanjang hari itu namanya kan ketiduran terus itu namanya. Ya, sesuatu yang ditambahi ke itu kan kurang betul dan kurang baik itu kan. Sama dengan kata-kata ejaan, orang dhuwur itu sudah baik, tapi kalau keduren kan ya. Orang kegiatan itu maju itu baik, tapi kalau kemajuan itu kan juga kurang baik. Nah, meskipun tidur itu disampaikan bahwa naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa dicatat ibadah. Tapi kalau tidur melulu itu kan bukan dicatat ibadah, itu nanti kan catatannya malah jadi apa itu nanti malah ini. Ya. Kita kembali lagi ke kajian kita, Gus, terkait masalah sunah-sunah puasa. Ya. Mungkin ada tambahan lagi, Gus, monggo. Insya Allah masih ada tambahan dan masih banyak. Kalau boleh menambah, termasuk sunah-sunah amalan di bulan puasa, yaitu membaca Al-Quran. Dan masyarakat kita sudah mengetahui dan memahami bahwa membaca Al-Quran itu disunahkan di bulan puasa, afdol. Sehingga kita juga mengetahui dan memahami bahwa tradisi lingkungan kita kalau bulan suci Ramadan itu hampir setiap masjid, setiap musola itu mengadakan tadarus baca Al-Quran. Ini hanya saja yang perlu diperhatikan, tolong ya menghargai lingkungan masjid, menghargai lingkungan musola. Kalau sudah waktunya terlalu malam, tolong meskipun ini sunnah dan ini bagus, tolong harus memahami dengan kondisi lingkungan. Karena apa? Hadis yang lain kan juga mengatakan, man amana billah wal yaumil akhir fal yukrim jaruhu. Barang siapa merasa iman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakanlah, hargailah tetanggamu. Nah, kadang-kadang ada yang itu sangat tidak menghargai dan sangat tidak memuliakan tetangga lingkungan masjid musola. Tadarus sampai larut malam ya, mic-nya sangat keras, sangat kencang itu. Ini kalau mungkin ditegur mungkin salah paham. Untuk itu yang harus paham takmirnya ini, takmir dan yai tokohnya. Kalau sudah malam ya tolong segera suara bawah kan bisa. Intinya yang disunatkan itu kan membaca Al-Quran. Jadi bukan mengeraskan bacaan Al-Quran, tidak, tapi membaca Al-Quran. Ya. Ini Ustadz, masalah tadarus Al-Quran ini kebanyakan di musola, di beberapa masjid juga, di beberapa musola. Ini satu orang yang membaca, lainnya udah koyah sendiri istilahnya, tapi tidak ada yang menyimak. Nah ini bagaimana Ustadz? Ya meskipun dia koyah tapi kan mendengarkan gitu ya. Alangkah baiknya itu yang membaca satu, yang menyimak ada satu atau dua. Ya, tapi biasanya kan kurang mau biasanya. Kalau nggak waktunya, nggak jadwalnya membaca, dia juga ngantuk sudah lepas ngantuk itu ya.
Nggih. Berarti termasuk membaca Al-Quran tidak harus di masjid, di musala, di rumah pun ini sangat disunahkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Lingkungan sini apa juga demikian Mas Chandra itu? Nggih. Ya, sama dengan lingkungan saya di Pace sana. Mungkin apa Pace mungkin tertular oleh Tanjung Anom atau Tanjung Anom. Kan masih Tanjung Anom juga Pace. Nggih. Untuk yang lain monggo silakan. Oh iya, tadi ada pertanyaan dari siapa tadi yang sudah WA? Mana tadi? Soalnya sambil jawab kuis. Oh, dari Mbak Anita yang ada di kawasan Baron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya bagaimana kalau kita puasa tetapi lupa tidak membaca atau mengucapkan niat ini Ustadz. Terima kasih Mbak Anita di Baron. Ya, terima kasih ya. Memangnya kalau kita berpuasa ini kan memang diwajibkan untuk membaca niat. Tapi karena ada rukhsah, ada kemurahan, lupa. Ya, namanya orang lupa itu kan tidak ada hukumnya ya. Sehingga tidak apa-apa kalau memang itu benar-benar lupa. Apalagi kan hanya niat. Siang hari, siang bolong saja itu kalau lupa, kita minum atau makan saja tidak batal kok puasanya. Apalagi malam kok hanya lupa tidak niat, itu tidak apa-apa puasanya. Ya. Makanya itu para alim, para ulama itu awal hari puasa, awal malam puasa itu jamaah itu diajak niat ingsun puasa sak wulan muput sing badhe teko. Taklid krana taklid dateng Imam Malik. Ya, makanya kan ada ijtihad nganti-nganti ngoten. Berarti menjamak itu tadi. Menjamak ya. Sewaktu-waktu kalau sewaktu-waktu lupa bisa niat. Ya, sudah diborong awalnya itu. Demikian ya untuk Mbak Anita yang ada di kawasan Baron. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya Ustadz, apakah benar hukumnya makruh bagi mereka yang puasa hanya tiduran saja? Iya. Tadi ya. Memang tidurnya orang puasa itu dicatat seperti pahalanya ibadah. Tapi kalau tiduran saja, tidur melulu ya, bangun tidur lagi ya, mungkin ya itu malah makruh itu. Di samping makruh dia akan tercatat sebagai muridnya, mungkin murid dan santrinya Mbah Surip itu nanti. Masih ingat Pak Chandra ini? Mbah Surip kan punya slogan lagu itu bangun tidur lagi tidur bangun lagi ya. Kalau mungkin tiduran terus mungkin dia akan tercatat ini sebagai santrinya Mbah Surip. Ya. Kita lanjutkan lagi untuk yang sudah bergabung ada Mbak Juwaria. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Juwaria. Berkaitan dengan niat, kalau kita niat 1 bulan penuh, terus pas di tengah Ramadan kita ada halangan, masih berlaku nopo mboten ini Ustadz? Ya. Terima kasih. Kan awal kita sudah bilang 1 bulan. Yang dinamakan 1 bulan kan ya 30 hari. Berarti kalau di tengah-tengah ada halangan ya masih berlaku niatnya itu, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah suci kita lanjutkan puasanya, enggak apa-apa itu. Kan masih 1 bulan, bulannya kan masih sama itu, bulan Ramadan. Meskipun kita sudah menjamak 1 bulan penuh, ini tiap malam kita disunahkan untuk tetap membaca niat nggak Ustaz? Kita diwajibkan untuk membaca niat. Itu termasuk rukun karena. Oh gitu. Iya. Nah, ini dijawab sama Pak Ustadz ini tadi. Ya, nggak apa-apa sih. Saya dapat hadiah ini. Kalau beruntung. Alhamdulillah. Baik, untuk Tasma Muslim yang mau bergabung silakan. Oh sudah. Mas Jarwo yang ada di kawasan Pace, terima kasih. Salam untuk Pak Ustadz. Terima kasih. Untuk kembali kasih Pak Jarwo. Terima kasih. Sementara untuk Anda yang mau bergabung, jadi apa mboten niki 081 sias. Selanjutnya yang sudah melalui SMS juga terima kasih.
jawabannya benar semuanya. Ya ada deh yang salah. Malah banyak juga yang salah ini tadi. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi Ustadz terkait masalah rukun puasa. Monggo Ustadz. Rukun Sunnah puasa. Sunnah puasa. Ya. Ya. Di antaranya sunnah puasa yang mungkin ini sudah dilakukan oleh jamaah dan saudara-saudara kita, tapi mungkin tidak terasa. Yaitu nomor selanjutnya yaitu menyegerakan berbuka puasa, bersegera. Jadi kalau sudah waktunya maghrib, tolong sesegera mungkin puasanya segera berbuka, walaupun hanya 1 kurma atau seteguk air. Tapi ini kan belum waktunya Mas, masih lama ini ya. Jadi kalau kita menyegerakan sekarang itu malah keliru. Ya. Itu termasuk sunnah puasa. Gitu. Selanjutnya setelah kita menyegerakan puasa dan berbuka, kita disunahkan lagi untuk berdoa selesai berbuka. Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaban ma'u wa btalutul uruku wa thabatal ajru insyaallah. Dan insyaallah tuntunan ini sudah banyak, dan mungkin di radio kita, Radio Tasma mungkin juga masih ada ini mungkin ya. Masih ada Mas ya? Masih tetap. Ya, alhamdulillah. Monggo Bu Nur mau bergabung, Bu Nur Hidayah mau telepon, kita terima. Monggo Bu Nur, jadi telepon apa mboten ini? Bu Nur Hidayah yang mau bergabung mungkin bertanya langsung dengan Pak Ustadz. Bu Nur Hidayah, pripun? Kita tunggu Bu Nur, jadi mboten? Tadi waktu kita masih ini membahas sunnah puasa. Monggo Bu Nur jadi atau bagaimana? Kita terima ini Ustadz yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Bu Nur Hidayah, halo. Oh, pakai suara saja Bu Nur, Kepencet Mas. Oh, kepencet. Nggih. Sebentar Bu Nur. Sebentar. Ininya agak suaranya enggak ada Mas. Nggih, sebentar, masih trouble. Sebentar Bu Nur. Ini alatnya masih trouble, sebentar. Nggih, monggo. Halo, Bu Nur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dengan Pak Ustadz, Bu Nur. Mau tanya. Ini orang tua yang sudah usia 80 tahun, juga keadaan sakit, tidak puasa. Besok menyaurnya itu cuma membayar fidyah aja apa ya nyaur puasa? Iya. Terus yang kedua pertanyaannya, bayar fidyahnya itu setelah berpuasa apa ya setiap hari sekarang ini puasa gitu? Iya. Terima kasih waktunya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hidayah yang ada di kawasan Wilangan ya Ustaz. Iya. 2 pertanyaan Ustaz. Ada kaitannya, monggo. Demikian Bu Nur. Karena sesuatu hal, karena usia, karena sakit, beliau ini tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi dia wajibkan untuk membayar gantinya namanya fidyah. Nah, fidyahnya itu 1 hari tidak puasa kita harus mengganti 1 mud atau 6 on beras. Kapan dibayar? Tolong monggo silahkan dibayar tiap hari juga nggak apa-apa, tapi yang enak jangan tiap hari, itu dikumpulkan dulu nanti dibarengkan malam Idul Fitri nggak apa-apa. Malam takbir. Jadi malam takbir itu kan kita semua kan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu nanti dibarengkan sama itu. Hanya saja disendiri-sendikan. Ini yang zakat fitrah, ini yang membayar fidyah. Jadi meskipun beliau ini sakit tidak bisa puasa, kalau sudah dibayari fidyah sudah tidak usah nyaur lagi.
Tapi zakat fitrahnya tetap harus dibayar loh ini. Harus dibayar. Karena memang untuk mengkodok sendiri sudah tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan, ya kan karena sudah usia lanjut. Ya, usia lanjut. Demikian ya. Bu Nur Hidayah, atau mungkin kalau untuk mungkin keberatan Ustadz, kalau dikumpulkan keberatan istilahnya nyicil takjil itu nggak apa-apa. Tiap hari nggak apa-apa, itu malah afdol itu tiap hari. Nah. Tapi kan enaknya urusan itu kan langsung dikumpulkan. Ustadz, kita lanjutkan lagi terkait masalah sunah-sunah puasa ya Ustadz. Kita lanjutkan lagi, ada tambahan lagi Ustadz. Ya. Yang termasuk sunah-sunah amalan di bulan puasa yaitu mungkin kalau kita sudah selesai berbuka puasa ini bisa kita laksanakan, yaitu diantaranya kita berangkat ke masjid, kita itu duduk dengan niat dan tumakninah, kita niat iktikaf. Iktikaf apalagi di bulan puasa ini disunahkan sambil menunggu sholat taraweh. Jadi termasuk taraweh juga disunahkan. Jadi sekali masuk masjid kan bisa niat iktikaf, bisa niat sebentar lagi melakukan sholat taraweh. Ya, ini juga termasuk disunatkan. Syukur kalau malam hari keadaannya fisik dan tenaga masih sehat, ini bisa ditambah untuk qiyamul lail. Qiyamul lail termasuk sunnah amalan di bulan puasa. Ya, meskipun hanya 2 rakaat. Baik Ustaz, ada pertanyaan Ustaz terkait masalah puasa, kan hukumnya wajib nih Ustaz. Tapi ada salah seorang mungkin beberapa yang mungkin pekerja berat nih Ustaz, yang tidak memungkinkan untuk puasa. Nah ini bagaimana Ustaz untuk mengkodoknya, bagaimana Ustaz? Ya karena ini panggilan jiwa, ini puasa kan diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau memang dia memang pekerja berat ya, andai kata puasa tidak kuat, ya dia kan tetap diwajibkan. Lah bagaimana mengkodoknya? Ya tolong ini diambil kebijakan dan diatur sedemikian rupa. Ini kebijakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Insya Allah kalau memang niat benar-benar, insya Allah diberi kekuatan oleh Allah dan kuat itu nanti. Meskipun bekerja berat itu. Dan banyak contohnya itu. Ya, saudara-saudara kita yang mungkin bekerja berat tapi dengan niat dan dorongan yang kuat, dia juga tetap bisa melaksanakan puasa Ramadan. Apalagi kita di Indonesia, kita berpuasa itu kan jamnya kan tidak seperti daerah yang kutub. Ya. Kalau dihitung mulai imsak sampai maghrib itu kan mungkin kurang lebih hanya berapa jam itu, kita tidak makan tidak minum kan hanya sekitar 13 jaman itu. Ya. Insya Allah ini kalau memang diniati dan ada dorongan yang kuat, insya Allah kuat kok ini, insya Allah. Ya. Baik Ustaz, terima kasih dan mungkin menggarisbawahi kajian kita di kesempatan sore hari ini Ustaz, sedikit saja Ustaz, monggo. Ya, terima kasih. Sunnah-sunnah amalan di bulan suci Ramadan yang saya sampaikan tadi ada 9. 1 yaitu mengakhirkan sahur dan makan sahur. Yang kedua memperbanyak sedekah. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu menyegerakan berbuka puasa. Terus dilanjut dengan membaca doa berbuka puasa. Yang selanjutnya yaitu kita melakukan iktikaf, melakukan sholat taraweh, dan kalau ada kesempatan melakukan qiyamul lail. Yang tidak kalah lagi sunnahnya yaitu kita disunahkan untuk mencari dan menjemput Lailatul Qadar yang akan datang.
Demikian kalau kita global insya Allah ada 9. Gitu. Baik Ustaz, terima kasih dan tasmu muslim. Akhirnya fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.